Kecil mungil pertama kau hadir di dunia, kau menangis dalam pelukanku. Oh, entah apa rasanya, terasa tak nyata segalanya. Kau berikan warna. Tenenet. Oke. Terasa sih walaupun tanpa musik awak bisa terasa tagak bulu ramang awak. Oke, disuran dulu. Toh masa bananya adalah harusnya kan nyanyi refnya ya. Iya. Tapi kok tadi refnya lupa. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadanya basu balik kita di acara kesayangan kita podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Nah keriko emang agak grogi seketik kok karena hari ko kita kedatangan seorang penyanyi nasional asal Sumatera Barat. Nah kita perkenalkan saja. Pastilah silah penasaran kok. Pratami Marja Jeliana. Nama KTP ya, nama KTP banget ya. Pasti siatu. Kita kenalkan lagi Yaya Farah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok deg-degan? Aduh, sabar, santai. Jarang-jarang awak. Minum, Dari minum satu dulu. episode awak cuma paling grogi itu 3 kali. Oh. Dan kau yang ketiganya. Yang pertama, Ada loh, emang cewek loh. Oh, Cewek ketiga. pandai mana ada Desvi. Katakan aja cewek. Tapi kaliko bini orang ya. Tos dulu. Tos dulu. Podcast Tampek Mata. Siap, Bismillah. boleh diminum. Boleh diminum ya. Oke. Alhamdulillah. Gimana? Langsung gimana? Ya Allah, Iko pertemuan kita yang kesekian kali sebenarnya. Sekian kali. Tapi selama kita ketemu belum pernah mau panjang gitu ya, Panjang ya. Belum pernah ya. Terakhir Mauta sama Yaya tuh di sela-sela bunyi organ. Di sela-sela ale seorang kawan Iwa Kitiang ya. Iwa Kitiang. Nah, kita sebelum masuk membahas tentang Yaya Farah dan perjalanan karirnya dari awal sampai kini, kita bahaslah dulu. Kenapa namanya Yaya Farah? Kan namanya Pratami Marja Jeliana gitu. Yaya Farah itu sebenarnya nama jadi ada filosofi nih agak panjang ya, kita persingkat aja ya. Boleh. Jadi zaman dahulu kala lahirlah seorang bayi. Dari negeri antah berantah. Nah, dari negeri yang bernama ekor kota alias Iko Koto. Jadi saat bayi itu lahir, namanya Kolonado Lai. Siap. Terus pas besuk oleh sanak saudara tante-tantenya dibilang siapa nih namanya? Aduh belum ada nih namanya. Farah aja lah Farah karena ada nenek-nenek dekat rumah namanya Farah dan dia cantik. Oke, namun nenek. Ini nenek itu agak legend gitu. Siap. Farah dipanggil lah Farah aja. Jadi dan tercipta dulu si Farahnya ini. Oke. Lalu beberapa minggu kemudian si orang tuanya Farah ini merangkumkanlah namanya nih, mencetuskan namanya Pratami Marja Jeliana yang artinya pemimpin putri anak Marjalal cucu Jalil Yuliana. Oke. Gitu lah. Nggak nyambung dong nama sama panggilan sebelumnya si Farah gitu kan. Nggak apa-apa lah kata si bapaknya si Pratami ini. Kan Pratami, Farah. Oke, Gitu. maksa ya. Lalu saat bayi ini beranjak balita, dia kan cadel ya. Oke. Farah di Faya ya jadi Yaya. Jadi dia manggil dirinya Yaya, nama kecilnya. Oke, berarti sebenarnya Yaya aku dari Farah Dari juga. Farah. Jadi Farah mana Farah Yaya mana Yaya Farah gitu. Jadi kalau ada yang manggil Farah itu Farah itu panggilan formal di sekolah. Siap. Kalau panggilan di rumah, di luaran tuh Yaya. Oke. Jadi kalau ada yang manggil Farah berarti teman sekolah. Kalau ada yang manggil Pratami berarti guru-guru di sekolah. Gitu. Lah ketahuan ya. Ketahuan. Oh tuti mato kok. Pratami. Oh guru-guru di sekolah. Farah. Oh teman-teman sekolah. Yaya. Oh teman-teman di luar sana, di luaran. Dan akhirnya pas zaman sosmed ya udahlah biar orang nggak bingung kan. Yaya Farah aja. Yaya Farah. Gitu. Oke. Itulah sejarah dari zaman baheula. Zaman baheula begitu ceritanya. Oh mantap ceritanya. Tapi bisa diterima ya? Bisa terima bisa. Ya accept ya. Yaya Farah. Tapi asli
ekor kota Iko Koto Padang. Padang emang Sumatera berarti Barat. emang orang Padang. Padang asli. Oke, sangko Asli bener kok. Asli bener ya, asli benar nih ya. Padang Tulen ini. Padang Tulen ini ya. Lahir di Padang, besar di Padang sampai kuliah semester 4 Di Padang. di Padang 2 di tahun Unan. Di Unan ya. Di Ilkom Unan. ya. Ilkom Unan. Oke, habis Begitu. itu merencau ya. Merencel lah, hijrah. Hijrah karena sebuah mimpi besar ya. Karena sebuah gerbang baru yang tahu-tahu hadir gitu. Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk yang kasitunya, Wak pengen tahu sih Aha. sebenarnya. Berarti kan Yaya emang hobi nyanyi dari ketek atau tiba-tiba tahu gue bisa nyanyi atau kawan menjelas Yaya bisa nyanyi gitu. Iya enggak. Jadi kalau sebenarnya kalau ke lengket dengan seni itu memang dari kecil karena orang tua tuh kebetulan dua-duanya seniman. Papa Oke. seni rupa, mama seni tari. Oke. Mereka cinlok di kampus, IKIP. Oke. Nah, tapi tapi nggak ada yang bisa nyanyi di keluarga, sehingga anaknya pun awalnya tidak ada yang dicekoki musik dari kecil. Tapi waktu SMP si Yaya ini udah punya kalau dulu kan kita ngisi biodata di Binder gitu-gitu kan. Binder. Iya, Binder. Oke. Cita-cita ingin menjadi musisi, lalu Oke. ingin menjadi reporter dan presenter. emang itu cita-citanya. Cita-cita dulu gitu. Oke. Tapi musisi ini kayak ya biar nggak tahu bikin itu nggak Kan tahu ya. bisa dulu ya. Kayak dulu tuh karena ngelihat Maya Estianti dulu pas zaman Ratu tuh keren aja gitu. Oke. Nyanyi terus Sambil main main keyboard ya. keyboard terus main gitar, keren banget sih nih cewek gitu ya. Pengen aja tapi tidak pernah nyanyi, tidak bisa main alat musik sama sekali. Jadi kayak awang-awang serius. Oh, tuh kamu masih SMP. Ya, oke. Tapi cita-cita itu lebih ke ya ke komunikasi lah. Oke. Lalu pas SMP ke SMA, liburan SMP ke SMA itu tiba-tiba pengen beli gitar lah, pengen Oke. belajar gitar. Itu SMA menjelang Menjelang ya? SMA. Oke, Nah kebetulan ada cowok nih yang modus ngedeketin dengan modusnya Gitar ya? ngajak jadi guru gitar, jadi guru les gitar. Awak mana dulu? Iya kan? Zaman itu si cowok ini nongkrongnya di salah satu studio band. Otomatis tuh nongkrong lo di situ kan. Ya. Nah, waktu masuk SMA 2 ternyata beberapa senior tuh sering ngeliat Yaya nongkrong di situ dan ikut acara-acara festival gitu. Ada di acara-acara festival musik di Padang ini. Oke. Nyusangko kok awak anak band, Oh, iya, padahal iya. awak penonton sajo gitu. Alun lah gitu kan. Cuma marame-rame nale orang Marame gitu kan karena gebetan aku tuh di situ anak band ya. gitu kan. Oke. Nah, pada akhirnya di SMA 2 tuh kan dulu zaman Yaya itu 2008-an 2007-an tuh kan emang lagi marak festival-festival sekolahan kan, festival musik sekolahan, festival band di Sumbar. Nah, SMA 2 tuh tiap tahun kan bikin festival band. Ya. Nah, adalah salah satu band junior lah di sekolah lagi nyari vokalis. Nah, si Oke. senior yang pernah ngelihat kita ini, si Yaya ini nyetus lah, si Yaya tuh dia anak band tuh, digituin. Oh, kena tembak sih. Karena tembak Oke. sih. Padahal mah saya tidak pernah manggung gitu kan. Oke. Tapi memang sering MC. Mungkin Mungkin dia dengar, mungkin di pikiran orang-orang tuh kan kalau orang MC itu biasanya bisa nyanyi. Betul. Tuh orang soro-soro gadang, kok ini bisa nyanyi tuh mah gitu dari kan. timbre saya ketahuan aku penyanyi kok mah ya. Padahal kan belum tentu. Belum tentu ya. Itulah akhirnya dia ngerekomendasi Yaya. Namanya Gary Torik, siapa tahu Gary Torik nanti nonton ya YouTube ini Ya atau kalau nggak tayangan ini. nonton Biko dipotong videonya masuk ke story. Berarti Yaya menjadi musisi salah satunya adalah karena Gary Torik namanya. Oke, si sebelum senior. Ahmad Dhani ada Gary Torik ya. Gary Torik orang pertama. Oke. Nah habis itu udah diajak lah ya kita namanya anak kelas 1 SMA mah iyo sih kan. Iya. Asik-asik loh kamu ya. Udah Apalagi lagi jadi anak band kok keren ya. ya anak band gitu kan. Oke lah audisi itu kita belum ada nama dan lagu aku gitu kan. Terus ada lagu wajib ya gitu kan. Ya udahlah lagu-lagu yang gampang-gampang sih. Ya modal teriak-teriak doang gitu loh, nggak tahu kenapa ya diterima. Berarti kan mungkin Lailo ndak lo sumbang-sumbang mana mungkin kan. Sejak saat itulah akhirnya kita lulus audisi. Entah karena kita emang anak Semandu aja gitu lulus Oke. audisi. Itulah pertama kali manggung di SMA 2 festivalnya Semandu. Masih ingat nama bandnya? Akhirnya kita apa namanya kok gitu. Akhirnya tercetus lah Virion. Virion. Oke. Karena kita habis belajar biologi. Ada Ah. virion itu adalah virus apa gitu lupa deh. Virus. lupa tapi Oke, itu oke. virus apa gitu lupa. Nah semenjak saat itu yang asal nyebut virion doang akhirnya ya
sampai bertahun-tahun kemudian tetap Pakai nama itu. nama Virion. Itulah pertama kali sampai akhirnya ikut terus sampai kelar SMA pun sampai ayat terakhir di Padang Virion itu masih ada. Oke. Jadi dari band festivalan naiklah pas kita udah selesai SMA, jelang kuliah kita udah mulai bikin lagu si Virion ini. Oh, ada lagu. Aduh, dulu Oke. sempat beredar juga di Facebook di Iya. era-era. Jadi waktu itu kita rekaman terus ya model-model Bluetooth aja. Jadi kita tuh ini independen ya. Iya. Kita kirim ke semua HP teman-teman di sekelas. Oke, direcokin. Direcokin. Terus teman-teman cekokin lagi ke teman-temannya sampailah ke sekolah-sekolah lain. Terus posting di Oke. Facebook, Reverb Nation gitu-gitu kan. Nah, akhirnya orang tahu lah si Yaya penyanyi gitu. Oh, berarti dari zaman SMA tuh lah banyak juga orang tahu kalau Yaya itu penyanyi. Iya, brandingnya penyanyi waktu itu, Oke. kayak anak band gitu. Tapi anak band nggak pernah solo, Oh, siap. tidak pernah pede untuk solo. Karena dulu suaranya tidak ada vibra. Kalau di sini kan oke. penyanyi solo itu yang bila gitu kan. Aduh, vibranya Vibra banyak, nah, manisnya iya, gitu. betul-betul. Tidak bisa. Lagi cengkok-cengkok Melayu Oh, tidak ya. bisa. Jadi kayak bagaknya Rami-Ramise Bagak dulu Rami-Ramis, gitu. siap. Seperti itu ceritanya. Oke, berarti main band di zaman itu emang zamannya ya? Zamannya sih. 2007-an tuh ya. 2007 2008 tuh lagi seru-serunya lah. Serunya anak-anak band cewek cowok Cewek lah ya. cowok dan acaranya pun banyak ya. Terus tiap sekolah juga pada rajin bikin gitu-gitu kan. Kayak Iya. sekarang jarang ya. Kayaknya saya jarang ya. Iya. Dulu waktu itu SMA tuh nak, walaupun siawa gitu, Iya. bikin lagu. Bikin lagu. Terus kenapa dulu tuh image-nya anak band kok keren karena dulu tuh ada tempatnya kan, ada wadahnya. Ada wadah. tampil gitu kan. Betul sih. Iya kan? Kalau gini kan Adona Studio tampil di mana? Iya, tapi kalau sekarang yang keren tuh ya selebgram. Emang sih. Iya kan, betul, betul. sih. Tapi Emang udah kalau berganti. emangnya seorang musisi tapi nyelebgram, Nyelebgram. keren juga sih. Keren ya. juga lah. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Oke. Berarti waktu itu kan zamannya emang zaman rock itu ya. Zaman lagu rock sih. ya. Waktu itu kebetulan emang kan kalau festival itu ada lagu wajibnya. Emang lagu wajibnya rata-rata lagu rock. Lagu rock rata-rata ya. Makanya ya kayak Virion itu zaman itu emang hampir selalu setiap manggung bawain lagunya Kotak. Oke. Karena Kotak selalu masuk list lagu wajib. Oh iya, Kayak betul. gitu. Dan Makanya. kebetulan warna suaranya mirip. Nah itu sih nggak tahu ya, mungkin karena terus-terusan dengerin itu akhirnya secara tidak sadar cara nyanyinya jadinya ke arah sana influence-nya gitu. Betul. Itu lebih ke apa? Coach sebagai role modelnya. Role model bener sih. Gitu ya. Sampai waktu itu ya pertama kali Kotak itu kan juga waktu itu baru-baru hadir kan. Pertama kali Dream Band ya. Dream Band dulu kan. Pertama kali manggung di Padang itu di Imam Bonjol di lapangan parkir lagi, bukan di lapangan gede ya. Itu saya tidak sekolah. Libur. Tiba-tiba libur. Lalu bahagia sekali nontonnya sampai ke depan mana. Itu waktu itu lah ala tantri ya, Nun, ya? Udah dong. Tantri ya? Emang taunya pas tantri. Oh, pas kebetulan tantri ya. ya. Makanya kayak lumayan mengidolakan lah. Adore itu band lah. Kayak Betul keren sih. gitu. Makanya pas dan dulu itu ya Allah sampai menurik-nurik ke hotel tuh. Saya itu orangnya. Dia nginep di mana? MC-nya kan rata-rata kita kenal kan. Iya. Zaman-zaman itu kayak kakak dia nginep di mana kak, kata Kotaknya. Oh di Pangeran. Payolah kami ke Pangeran Hotel Beach ya kan. Ternyata dia Pangeran City. Jauh. Tapi dapat foto. Dapat foto. Makanya pas akhirnya di Jakarta akhirnya temenan terus kayak ngeliatin kan nih dulu nih itu lu deh kata, iya kami. Gila Terus tuh. berkaca-kaca lah ya. Iya kayak wah. Tapi kini seorang Yaya Farah hadir kan influence-nya dari Kotak lah, dari tantri segala macamnya, dan akhirnya kini bisa menjadi solois dan lady rocker dan menciptakan lagunya sendiri. Alhamdulillah setelah penantian panjang. Betul. Mungkin kalau boleh diputar mesti Boleh dong. Biar tahu lu orang ternyata ada loh anak Sumbar, anak Minang yang buat lagu dan nasional. Aduh, Oke. semoga suka. Kita putarkan video berikut ini.
pernah ada dari dulu hingga saat ini. Salahkah aku tak balas cintamu? Dosakah aku tak mampu berbahagia denganmu? Sudah, lepaskanlah semua, jangan dipaksakan. Mungkin indah bukan bersama. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Sudah lepaskan. Allah, nak cocok nyanyian dah. Tadi bisa loh, bagus loh tadi Bang Desri. Dia kesannya orang nak tahu apa dia nyanyi. Beko tampil lo job-job orang. Iya, tampil lo job Yaya Beko. Tolong lagu Yaya wak Bali Beko lisensi. Boleh lagu ya? yang lain aja tapi. Oke, siap. Cincai lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli lagu bisa. Ya, masuk Beko. Harga meninggang lah. Jangan lupa video tadi bisa ditonton di channel YouTube Yaya Farah. YouTube Subscribe Yaya ya. Farah, jangan lupa subscribe Iya ya. sih. Tonton sampai habis berulang-ulang kali ya. Kalau asik nonton itu berulang-ulang Iya dong, sekali tuh. soalnya secara organik ini susah ya ternyata. Perlu buzzer? Perlu sih. Oke. Ya Allah. Itu lagu yang sangat menyentuh, slow tapi tetap ya. Kan ada juga lagu-lagu slow kok emang sadinya itu menye-menye. Tapi kok kayak masih keren gitu. Karena suara Yaya aja kayak. Aduh, barak kan disalah. Moto ya. Nomor sepatu berapa kira-kira? Kadang P10, kadang P1. Tekan merek. Oke. Kalau misalnya yang boleh sepatu ajak saya, Pak. Ajak saya. Bisa coba langsung. Iya, kode keras. Tunggu dulu. Kita ini yang bahas lagu tadi sih. Itu lagu yang cukup, misalnya lagunya sedih ya, ada kesedihan di situ. Lepaskan gitu ya. Asik. Cuma tetap keren gitu, maksudnya enggak ya kayak cerita tadi, enggak menye-menye, enggak terlalu sedihnya tuh enggak sedih cewek rata-rata lah. Iya. Kalau cowok nyanyi itu walaupun sedih tapi tetap keren, tetap macho. Gahar gitu ya. Nah, itu lagu ciptanya ya. Iya, ciptanya ya. Oke. Itu lagu Yaya sama Bang Nanda namanya, Bang Longor. Oke. Emang partner ya kalau bermusik, yang solo tuh sama dia biasanya ciptain lagunya. Nah, emang rata-rata sih lagu-lagu itu kadang dari pengalaman pribadi, kadang dari orang-orang sekitar kan. Kalau lagu Kalau Lepaskanlah ini sebenarnya emang nggak pingin menye-menye. Kayak sebenarnya kan ceritanya itu tentang orang yang menolak secara baik-baik saja gitu, menolak secara halus gitu, kayak ya udahlah kalau misalnya memang nggak bisa nih nggak usah kita paksain, udah lepaskanlah, yuk kita belajar ikhlaskan, yuk kita belajar lepaskanlah yuk, daripada kita paksain terus ntar tersakiti, ntar malah jadi menye-menye gitu kan sebelum itu terjadi gitu loh. Jadi kayak ayo kita realistis aja, kadang cinta emang nggak harus bersama kali ya gitu. Iya sih. Iya kan, karena emang nggak tahu ya saat itu mungkin yang dirasakannya saat kayak gitu. Itu waktu Yaya ciptaan tuh emang kisah pribadi atau kisah orang lain? Iya, kisah pribadi. Makanya lebih menyentuh gitu ya. Dia lebih ke sebenarnya friendzone ya. Friendzone ya. Kayak gue tahu nih lu tuh baik banget, gue tahu lu tulus banget nih sama gue, tapi gue nggak bisa lagi balas perasaan yang sama. Kadang ala mencubo gitu, ala awak cubo lu untuk membuka hati, tapi nggak bisa dong. Itu kan nggak baik ya. Kalau misalnya kita memaksakan diri sama sesuatu yang cuma karena kasihan ya. Cuma karena kasihan gitu. Itu kayak nggak baik deh buat kita berdua. Kayaknya kamu berhak mendapat bersama orang yang bener-bener juga tulus menyayangi kamu gitu loh. Aku juga kayaknya berhak sama orang yang juga bikin aku happy-nya dengan cara sendiri ya. Aku bener-bener happy gitu, bukan karena
nggak enak aja gitu loh. Makanya kayak better kita nggak bersama aja, udah kita belajar lepaskan lah gitu. Meskipun aku tahu kamu baik gitu loh. Oke. Gitu. Itu sebenarnya lagunya relate banget dengan banyak orang loh. Relate Hmm. banget dengan banyak orang. Wah, mungkin pernah lo di posisi itu. Aduh, jadi yang disuruh melepaskan apa yang Pernah di dua posisi. cocok Pak Eko? Akhirnya karena dibilang terlalu baik kan, akhirnya Wak Jae. Itu sama kayak kamu tuh terlalu baik buat aku gitu kan. Tapi sejak itu Wak Jae. Aduh, Enggak jangan-jangan dia kayak gitu lagi, jangan dong ya. Jangan dong ya. Nggak, Cuma nggak. mungkin mencari orang lain yang bisa menerima kebaikan. Ah, Bukan ya? mencarilah orang yang tepat gitu. Yang tepat, ya. Baiknya emang kebaikan kita, ketulusan kita ini kepada orang yang tepat sih. Kayaknya Siap. aku bukan orang yang tepat deh. Siap. Jadi tolong tim potong laku jabasuan ke jedak jeduk. Oke, ya itu lagu perdana ya di solo karir. Kalau solo setelah masuk bener-bener masuk industri nasional sih ya. Kalau Oke. sebelum-sebelumnya ada lagu-lagu sendiri ada. Cuman setelah ya X Factor terus RCM habis itu The Winner sekian tahun itu emang belum ada kesempatan untuk solo yang bener-bener solo gitu. Oke. Nah, setelah itu ya baru bisa ada kesempatan tuh di 2022 saat sudah lepas semua kewajiban, baru kita bisa bebas kan mau ngapain aja. Ya udah saatnya deh keluarin lagu-lagu yang udah ada selama ini gitu. Karena sebenarnya selama dari 2013 nih mulai karir sebagai musisi gitu ya. Sebagai profesi itu sampai 2022 itu sebenarnya lagu yang diciptakan tuh lumayan banyak. Ya ada kali lebih dari 30 lah, hampir 50-an lah. Banyak, Mak. Banyak. Bahkan awak sih lalu polo ya, aku Kayak Aira mah dulu. main dulu ya gitu kan. Apalagi dulu zamannya rekam-rekam di Iya, HP ya. paling cuma di HP gitu loh. Karena kan udah hilang juga rekamannya, tapi bukunya masih ada gitu. Nah, Oke. jadi kadang lupa gitu. Tapi makanya tuh kayak sayang banget nih. Dan rata-rata dulu saat kita bikin lagu pasti ada teman-teman yang dengerin gitu kan. Iya, Kayak, iya, iya. rilis lah, kok jadiin lah lagunya, jadiin Iya, dong iya, lagunya gitu kan. Pada mereka pada hafal gitu. Makanya kayak hal-hal itu yang bikin iya kayaknya udah kayak pengen deh rilis ini gitu ya. Maksudnya karya yang bener-bener dari hati kita gitu kan. Kadang kan kalau karya seni itu emang baiknya yang kita bawain, yang kita nyanyiin itu emang dari hati kita kan. Betul. Which is kalau lagu buatan kita kan biasanya akan lebih dari hati kita gitu ya kan. Betul. Makanya kayak udah kayaknya pengen banget ya. Cuman emang butuh bertahun-tahun sehingga kita udah lepas dari segala kontrak, segala apa, baru yang bener-bener bisa mengeluarkan ya baru 2022 itu. Ini salah Akhirnya satunya. dilepaskan dengan lepaskanlah. Iya. Oh, karena itu juga, karena itu lo judulnya. Bisa jadi. Oke, kok sebagai just for your information. Asik. Jadi ya Farako adalah seorang anak muda, Asik, anak masih muda muda pada sih. masanya. Sekarang masih muda. Ini seorang Yaya Farako pernah ikut kompetisi nasional yaitu X Factor Indonesia. Iya, yang makan-makan ulat itu ya kan. Bukan, Itu Tour Factor. Oke. Nah, waktu itu ikut itu di tahun 2003 balik. Ya, Ya, itu betul ya? sebenarnya kalau audisinya di Jakarta itu 2012. 2002 balik kan. 2012 balik sebenarnya. Siap. Tapi tayang di TV-nya 2003 balik awal. Nah, boleh Gitu. kecil-kecil ke orang dulu Yo, kan. harus diam-diam say Diam-diam gitu kan. say. Secret. Secret is rahasia. Aha, Oke. itu. Ya, cerita seketek. Kenapa bisa terjerumus? Terjerembab. Terjerembab maksudnya kok bisa ikut ajang itu? Ataukah itu adalah ajang yang kesekian atau apa? Kalau untuk solo itu ajang kedua sebenarnya. Oke. Yang pertama itu ajang sebelumnya Oke. di TV yang sama. Mm-mm. Tapi waktu itu agak pudur lah semangatnya karena sepertinya aku tidak tercipta menjadi solois gitu kan. Kan saingannya ya solois kebanyakan di Sumbar lah, yang nyanyinya bagus. Anak-anak festival Solo yang gitu. suaranya Bila ya seperti Emang itulah. festival kayak gitu ya? Sementara awak kan biasanya ngeband nyanyi rock yang bila gitu doang. Tak ada gitu. Kalau yang mereka kan tak ada gitu kan. Iya, betul. Kayaknya nggak cocok deh. Jadi sudah pudur semangat untuk solo itu udah nggak pede, sangat tidak. Sebenarnya mungkin orang-orang ngeliat kalau teman-teman biasa gitu ya ngeliat si Yaya ini lumayan pede orangnya gitu ya kan, banci tampil gitu. Padahal aslinya
saya ini orangnya tidak pede. Tidak pede kalau sendiri. Insecure ya. Kalau orang-orang terdekat mungkin tahu kalau sebenarnya ya aku orangnya nggak pedean apa anak. Saat solo pun begitu. Nah makanya pas X Factor ini ada, waktu itu sama sekali nggak ada kepikiran untuk ikutan. Pas tahu pun kirain itu adalah ajang makan-makan ulat kan. Jadi yang yang berjasa itu yang daftarin tuh teman-teman di Arbes waktu itu, Arbes FM karena audisinya waktu itu audisi kecil, nggak sebesar audisi Idol, nggak sebesar itu. Audisinya di beberapa radio, salah satunya di Arbes. Jadi dibantu lah daftarin sama senior-senior di Arbes dulu. Dan kebetulan waktu itu Yaya ada penyiar juga. Iya, waktu SMA sempat siaran di Arbes. Jadi mereka tahu mungkin Yaya sering ikutan festival band gitu kan. Mereka daftarin waktu itu benar-benar sudah nggak mau bukannya sok-sok nggak mau ya, karena nggak mungkin kayak bisa lolos tuh gitu. Sudah pasti tidak mungkin. Tapi mereka yuk kare hati lah mereka untuk datang saya kan. Udah datang akhirnya. Tahu-tahu lulus terus tahap-tahap berikutnya, dan ternyata jurinya itu langsung dari Jakarta. Jadi bukan juri lokal. Bukan juri lokal ya. Jurinya langsung dari TV-nya, dan ternyata kalau dole tuh. Jadi kata mereka suaranya itu kenapa diterima karena suaranya ada karakternya katanya gitu. Sementara waktu itu kita di Padang belum aware sama karakter vokal kan. Jadi kayak mungkin banyak juga yang tidak percaya Yaya bisa lulus ya, padahal kan dia nggak pernah ikutan solo-soloan gitu kan. Tapi ya itu sebenarnya zero expectation sih. Ya ikut aja karena udah yakin gak bakal lulus juga. Pasti sih tuh gitu kan. Siapalah aku. Karena yang zaman-zaman anak-anak band dulu itu kan bukan seorang penyanyi yang bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Waktu sesuai itu kaidahnya lah. Iya, karena waktu itu juga ya sadar diri kayak saya tidak tahu, nggak ngerti banget olah vokal gitu, karena otodidak banget kan. Maka kayak ya udah nothing tulus aja ikutannya, kalau lulus ya udah lulus. Ya udah jalanin aja sampailah ke Jakarta, baru audisi yang sama juri-juri artisnya segala macem. Dari yang Padang itu kita kalau salah akhirnya cuma tinggal bertiga. Itu ada salah satunya Bang Rio The Plus. Satu lagi Albert. Guru Savero. Tahu. Itu yang sudah almarhum sekarang. Nah itu bertiga itu akhirnya kita sampai Jakarta. Dan tahap-tahap berikutnya mereka gugur satu persatu sampailah Yaya di 20 besar. Ini pas mau ke 13 tuh. Siap. Nah di 20 besar itu bagaimanakah pertemuan Yaya? Tapi kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, kita kembali lagi di podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Masih bersama Bodes Bisgari dan Yaya Farah. Yaya, kita lanjutkan diskusi atau kuliah Pak. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita. Asik. Tadi tos cek lo. Nah, boleh. Minum. Bismillah. Mantap. Itu logonya podcast Tampek Mota. Keren. Nah, tadi Yaya ikut ajang pemilihan bakat X Factor itu sampai ke 20 besar. Nah, setelah itu tereliminasi kan, buat yang ke-13 tidak masuk, tereliminasi lah kita. Nah, ternyata pas di situ kebetulan jurinya kan salah satunya adalah Ahmad Dhani. Di sana ternyata Mas Dhani itu udah mengintai lah gitu. Lain enggak kayak Firza kan. Kamu udah keluar aja kamu biar bisa masuk manajemen saya. Mungkin. Iko Yayaku eliminasi aja. Karena emang sebelumnya tuh waktu tahap-tahap berapa besar itu udah nunjuk tuh kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu maksudnya apa nunjuk ya. Takut lo kegeeran gitu kan. Makanya pas dieliminasi terus emang waktulah ala Kapulang mana lah ditelepon sama pihak RCM untuk bisa nggak ke RCM sekarang katanya. Kenapa? Kirain penipuan ya, karena kan anak daerah kan, betul, masih yang polos abis kan.
Terus kayak ini beneran gitu. Iya bener, ini Mas Denny mau ngajakin buat bergabung di RCM untuk jadi Dewi-Dewi kayak gitu. Hah? Dewi-Dewi? Beneran nih gitu. Kayak tidak mungkin deh sepertinya. Iya, tapi ternyata waktu itu kebetulan memang ya udah pesan tiket, emang KOTW ke bandara lah ya gitu. Jadi nggak bisa kasinan. Dan awak kayak gimana ya kalau nggak tibu aku nggak jadi atau ayo gitu kan. Aduh nggak bisa lagi, tapi boleh nggak lihat dulu aja kontraknya gitu kan, karena dia waktu itu sudah ngomongin tentang kontrak segala macam. Dan waktu itu memang sebenarnya ada audisi untuk personil yang lain. Ternyata terus akhirnya karena ya emang pesawatnya tidak bisa di cancel, ya udah pihak RCM-nya bersedia untuk kirim kontraknya dulu aja gitu loh, untuk dipelajari. Ya udah pas pulang ke Padang lihat kontraknya, wih beneran nih gitu kan. Ternyata ini tidak mimpi. Terus kayak ini kayak tidak mungkin dilewatkan deh. Siapa lu mau ngelewatin hal ini gitu kan. Ahmad Dhani nih. Walaupun sebenarnya sejujurnya waktu itu hidup di Padang lagi baik-baik saja sih, kayak sebagai remaja pada saat itu ya, kayak kuliah lagi aman aja, sambil siaran. Waktu itu lagi siaran radio di Sushi. Lah di Sushi itu. Dan lagi ada program yang seru banget lagi. Programnya dulu malam. Dan pendengar malam kan emang keren-keren lah ya. Emang rame ya. Pokoknya lagi menikmati hidup banget ya di Padang. Terus juga punya pacar waktu di Padang gitu kan. Gimana kuliah gimana ya? Kerjaan gimana ya? LDR. Iya LDR. Gimana nih, keluarga juga di sini semua, nggak ada gimana ya? Ya gimana ya, sok-sok galau aja. Tapi kan nggak mungkin dilewatkan. Betul. Akhirnya ya udah cuti kuliah dulu, move lah ke Jakarta gitu kan. Dan BSS ya. BSS. Dan ternyata ya alhamdulillah banget sih, kayak emang Tuhan tuh kadang rencananya emang ada-ada aja ya. Yang dulu sejujurnya tadi sempat cerita kan, kalau dulu tuh emang salah satu cita-cita ya adalah jadi presenter atau reporter, news anchor gitu kan. Musisi itu nggak cita-cita yang akan kegapai rasanya gitu loh. Ya musik cuma sebagai hobi aja sampingan. Tapi nggak pernah berpikir kalau musik tuh akan jadi profesi. Profesi itu ya tadi itu. Kerja kantoran ya. Ya makanya masuk ke ilmu komunikasi kan, karena udah tahu arahnya nih, karir path gue di sini nih, mungkin akan selesai kuliah akan ke Jakarta kerja di TV kayak gitulah, kalau nggak di depan kamera, kalau nggak ya di tim kreatifnya. Jadi udah tahu nih jalan hidupnya kayaknya bakal begini nih. Tahu-tahu ada ada belokan dengan lo kesini nih kata Tuhan. Ada rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan yang lain nih di sini, jalan hidup lo kesini dulu nih. Gitu. Udah nanti aja kata Tuhan. Ntar aja itu. Ya udah akhirnya ya ikutin jalan Tuhannya aja. Nyampe Jakarta dan ya alhamdulillah banget sih, ya sesuatu yang sama sekali nggak pernah disangka-sangka ya. Mungkin dulu pernah mimpi ngelihat saat nonton konser, kayak di panggung ditonton ribuan orang tuh kayak wow, semoga suatu hari bisa nggak ya kayak gitu kan. Mungkin ada pernah tercetus kayak gitu, tapi ya nggak nyangka itu akan jadi kenyataan gitu loh. Makanya kayak Masya Allah sih. Terima kasih ya Mas Denny. Pak De, itu manggilnya Bose. Ya, emang di sana tuh ditempa banget ya diri ini ya. Anak kampung ini yang tidak tahu apa-apa jeder masuk ke lingkungan itu, kayak ya wow sih, dan ya keren sih emang profesional, dan kita ditreat sebagaimana mestinya. Kayak jujur aja waktu itu emang kayak bawa diri banget ya, tinggal bawa diri doang, semuanya diurusin atas sampai bawah. Serius, jadi kayak even sebagai manajemen potongannya gede gitu ya persennya, tapi itu worth it. Iya, sesuai dengan apa yang didapatkan. Jaminan hidupnya ada kita gitu. Jadi ya keren banget sih. Makanya sangat bersyukur banget. Kayak dulu kan aku ya tuh emang namanya anak band emang tomboy banget ya. Dan jalan aja tuh ngangkang gitu loh, kayak laki banget. Itu kita di lesin koreo gitu. Sampai ke situnya ya? Iya, kita dikasih koreografer, terus cara jalan, terus penampilan, di makeover lah. Kayak gitu-gitu. Kalau itu ya di luar maksudnya soalnya awak sebagai balai dewa lah ya. Selalu mengikuti itu the legend ya. Videonya kesehariannya di backstage semacamnya. Tapi yang sampai ke Korea itu baru tahu. Iya, karena mungkin ini juga kali ya.
mungkin ya Dewi itu beda sama The Virgin ya. Kalau The Virgin kan ya itu projectnya Kamita gitu kan. Yeah. Jadi suka-suka Mita mau gimana looksnya. Kalau Dewi itu kan kita sebenarnya ngikutin yang sudah ada image-nya. Ya Dewi kan image-nya waktu itu trio cewek-cewek cantik seksi gitu ya kan. Sementara saya tidak begitu. Boro-boro ya. Suaranya kan? kayak seksi. Tapi maksudnya emang laki banget. Jadi kayak arus image-nya harus ke sana dulu gitu ya kan. Makanya kayak bayangin aja dari yang kita nggak bisa pakai heels terus manggung tuh harus heelsnya 20 cm. Itu udah pakai egrang. Jadi itu payah banget kan tahu yang nggak pernah pakai heels. Jadi ya kita ada dikasih kesempatan, ya dikasih fasilitas lah untuk ya belajar koreo buat di panggung gitu-gitu deh. Dan yang biasanya pakai terumpa Jepang ya. Jepang. Oh, berarti diajarkan koreo. Iya, ada koreografernya. Berapa kali seminggu kita waktu itu sebelum manggung. Dan waktu itu ada pengalaman lucu ya sih. Waktu kami baru terbentuk gitu ya. Ya akhirnya pindah ke Jakarta. Terus tahu-tahu kita sebenarnya belum dilesin segala macem nih. Tahu-tahu kita dapet job pertama dan itu live PA. Oh, saya tidak tahu apa itu live PA. PA ini apa nih? Apa ini? Personal assistant kah gitu? Yeah. Tidak gitu. Oh apa ya? Oh kamu belum pernah tahu live PA? Nggak pernah. Kamu pernah masuk klub nggak? Enggak sama sekali gitu kan. Kalau di Padang kan kita masih tabu ya, nggak tahu sekarang ya. Tapi kayaknya masih deh. Masih kan. Emang nggak tahu gitu. Ini nyanyinya diiringin sama DJ nanti, bukan band gitu. Oh iya. Oh kalau gitu kita belajar dulu deh gitu kan. Akhirnya itulah pertama kali aku masuk klub gitu. Kalau nggak tahu ya, dulu tuh kan image klub itu buat kita kayak yang negatif banget ya. Iya, negatif gitu kan. Makanya akhirnya pertama kali tuh ternyata live PA itu gini, yang nyanyi tapi musiknya dari DJ itu begini. Crowdnya tuh seperti ini gitu ya, melongo-longo lah. Pas masuk kan astagfirullah, tempat apa ini? Ini yang di TV-TV itu ya, itu katro sih. Dan akhirnya ya tempat itu jadi tempat kerja kita salah satunya gitu kan. Ternyata jenis tempat nyanyi itu bisa macam-macam tempat gitu. Betul. Salah satunya itu nggak selalu di ballroom hotel yang macam-macam lah ternyata gitu ya. Panggung gede gitu. Dan profesionalnya tetap harus ada gitu kan, meskipun lo takajui gitu masuk sana gitu kan. Tapi kan nggak boleh terlihat kayak kita baru masuk situ gitu ya. Dan nak kenampak orang kampung. Iya, itu sih kampung mana sih. Cuman ya itu akhirnya diajarin lah. Oh ternyata kalau konsepnya di tempat seperti itu kita begini penampilannya, performance-nya. Kalau gathering kita begini performance-nya, lalu gimmicknya seperti ini. Kalau di panggung besar gimmicknya seperti ini gitu. Oh sesuai kayak pepatah Minang lah ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masuk ke kandang embe lewat. Iya, itu sih. Oke ya, kita balik ke belakang sedikit. Masih ingat enggak lagu pertama Yaya waktu ajang X Factor? Tahan. Karena akan kita jawab nantinya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Ya kembali lagi kita di podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Masih bersama saya Despi Sugari dan bintang tamu kita Yaya Farah. Halo. Yaya, kita akan tadi kembali lagi. Kembali lagi kita di sini. Kembali lagi. Pun perbincangannya kita tarik dulu ke belakang. Yang mana tuh? Kan masih ingat enggak? Suasana kan wak pengen ada terasa vibes-nya, ambience-nya. Asik. Ambien apa ambience? Kuku British logat kampungnya ambien macamnya. Oke. Masih nggak lagu yang Yaya bawaan, tapi yang bukan yang di radionya ya, yang di hadapan juri-juri Ahmad Dhani, saya Ruti Rosa, siapa? Baby Romeo. Baby Romeo. Oke, masih nggak, Pak? Nah, waktu itu lagu apa? Kotak loh. Tik. Lagu tik. Masih cinta. Makanya bilang Kotak itu salah satu yang sangat berjasa juga gitu loh. Karena emang lagu itu lama yang jadi pintu gerbang gitu.
masuk ke Dunia musik. dunia itu gitu, dunia musik. Nah, ya alhamdulillah sih berkat lagu itu akhirnya jadi ada jalan juga untuk ke band kotaknya gitu loh. Oke. Karena orang kadang kan kalau dimirip-miripin itu ada dua hasil ya. Ya. Even lu dihujat gitu atau lu disenengin gitu karena Oke. untungnya waktu itu disenengin. Oh Oke. ini ada kayak Kak Tantri Junior nih gitu-gituin ya. Oke. Dia happy aja sih. Dibilang mau niru-niru juga nggak apa-apa. Emang iya kok. emang yang didengerin dia mulu dari Iya, SMA gitu kan. Pas festival pun lagu Inyojo Lagi tadi ya. nyonya tarik banyak Kak arahnya ke sinan gitu. Jadi Oke, ya oke. udah happy aja mau dibilang gimana juga ya nggak apa-apa. emang. Alhamdulillah sih dan memang kenyataannya itulah pintu gerbangnya sehingga lulus di sana. Oke, waktu itu nyembawan lagu Ci itu sih. Iya. Langsung terima. Iya dan nggak sampai habis. Oke. Ya alhamdulillah ya waktu itu ya. Oh iya. Karena Om Baby itu kan Hmm. stop katanya kan. Stop. Aduh. Mangga kok salah di mana nih gitu kan. Kiranya Alhamdulillah ya. karena dia sudah Udah lah. lu lah. Itu sih. Oke. Nah, tadi kan kan peruntungannya sampai 20 besar. Tapi itu tips ya untuk teman-teman nanti mungkin yang masih ya di antara teman-teman yang mungkin nanti ada yang mau ikutan ajang-ajang pencarian bakat bakat. nyanyi lagi, better nyanyiin lagu yang udah katam aja. Oh, yang biasa dinyanyiin aja. Bisa ya? yang ngalah mau merem juga nyanyinya udah nggak takut deh gitu Ya, loh. setengah-tengah tekalu pun bisa. Iya bisa gitu yang udah makanan sehari-hari. Nah mending gitu aja Iya, daripada maksain lagu yang kekinian gitu kan. Tapi sebenarnya alun katam-katam manalai gitu kan. Atau maksain lagu yang banyak tekniknya, Iya. kirofalesis Fales kan. ya belum katam lah namanya atau lagu yang bahasa Inggris banalo walaupun sebenarnya wak ndak lu fasih banado bisa wak yo ndak hafal banado gitu kan. Iya, betul. Ini lagu-lagu yang lah katam sih lah. Betul, Itu betul sih. tipsnya. Keren ya. Bisa kalau ada untuk umur sekian. X Factor bisa PGE loh. Oh iya ya. Bisa pegang. Siap. Nah, Sorry tadi ada yang salah. Nama yang tadi yang bareng sama Yaya lulus ke Jakarta itu Om Martin. Om Martin. Bukan kok Om Albert sih, Om Martin. Oke. Nah, itu sama Dario ya, Rio The The Plus Plus, ya. Wah muda juga ya. Ini lagi Tapi emang. Dario. Lagai. Nah, Yaya waktu itu kan stop di situ, lanjut ke RCM Yes. di Dewi Dewi. Habis itu kalau nggak salah, kalau nggak salah sih emang benar sih, tapi nggak tahu persis bulan tahun semacamnya. Masuk ke bandnya The Winner Yeah. yang diperkuat oleh ex bandnya Kotak drummernya ya, Posan ya. Posan Tommy. Oke. Iya, jadi waktu itu Yaya di RCM itu kurang dari 3 tahun, hampir 3 tahun lah. Nah, saat kita itu zaman-zamannya Mas Dani terjun ke politik tuh. Oke. Lagi jenuh ke musik kan. Mm. Nah, kebetulan waktu itu saat kita udah pada mau selesai sama RCM, Bang Posan itu ngajakin untuk nelfon kan, untuk ngajakin ngeband bareng dia. Oke. Kirain tuh bakal bikin band baru, Hmm. namanya drummer dari band idola kita dulu ya. Iya. Nggak mungkin enggak juga kan. Dan saat itu memang lagi kangen banget ngeband karena realitanya emang ya nggak bisa dipungkiri ya sangat bersyukur di Dewi Dewi dulu. Oke. Secara di berbagai hal deh. Branding pun oke juga Iya ya. di pengalaman, kesempatan, segalanya lah, rezeki materinya juga gitu. Tapi ada sisi yang mungkin rindu gitu, kayak sisi street style, kayak sisi nongkrong-nongkrong lanyah gitu. Iya. Kalau misal di Dewi Dewi kan emang lumayan glamour gitu Iya, betul. lingkungannya ya. Tapi di sisi lain ya awak Daerah ya. anak daerah kok kadang kangen untuk nongkrong santai gitu, kayak ngeband kan itu lebih santai ya. Betul. Terus kalau manggung pun lebih santai. Kalau Dewi Dewi kan emang lebih well prepared gitu kan. Oke. Badak aku agak 3 cm gitu. Lalu sepatu Tinggi 20 itu ya. cm gitu kan. Jadi ada kangennya, kangen ngeband deh kayak Iya, gitu. iya. Sempat tercetus itu. Jadi saat kita kelar di RCM dan Bang Posan ngubungin untuk ngajak ke band ya kayak
jangan-jangan ya. ini nih kesempatannya, ini jawaban atas doaku gitu kan. Tapi ternyata untuk band lamanya, band The Winner, ternyata Oke. buat gantiin vokalisnya. Jadi Oke. kayak oh ya udah deh kalau gitu cobain aja. Cocok ya. Dan habis itu nggak lama setelah itu masuklah Otalapau. Tolong Cie video ucapan 100k. Asik. Dulu masih Starlist ya. Ya, Kini 100K. Kini hampir 700 ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Selamat. Oke, kini kita sebelum ke waktu Wak nggak banyak Terbatas dah. ya? Iya, kalau bisa Wak ngeci ya aku nggak 3 jam lah. Special Waduh. edition gitu. Oh deh tahu panjang otak aja. Oke, kini maksudnya kesibukan apa dan apa rencana ke depan sebelum kita tutup? Sekarang di 2022 alhamdulillah ya akhirnya bersolo karir. Oke. Nah kemarin sempat menelurkan karya ya solo yang judulnya Lepaskanlah. Dan itu udah ada di berbagai platform. Mungkin teman-teman juga bisa follow Instagram dan sosial media lainnya, YouTube juga Yaya Farah untuk ngelihat karya-karyanya. Dan yang akan datang mungkin bulan depan insya Allah rilisnya ada single baru yang judulnya Hadir di Dunia. Oke. Nah. Boleh spill sekali sebelum kita closing potongannya atau yang lepaskanlah boleh aja. Lepaskanlah boleh, Hadir di Dunia nanti aja kali ya. Oke, yang lepaskanlah habis itu kita closing. Boleh. Nah tapi yang untuk Hadir di Dunia aku mau ngajakin nih teman-teman nih. Buat oke. teman-teman yang mungkin nonton kali ini, nanti aku mau ngajak teman-teman untuk berpartisipasi di musik videonya. Karena lagu ini memang tentang kalau interpretasi aku lagu ini tentang lagu dari orang tua untuk anaknya. Oke. Jadi nanti aku mau ajak teman-teman yang sudah menjadi orang tua untuk ikut berpartisipasi ngirimin video teman-teman bersama anak. Oke. Ya nanti akan kita collab di video musiknya. Oke, berarti masuk ke dalam video musiknya Yaya Iya, Farah. hadir di dunia untuk bulan depan insya Allah. Jadi Oke. nanti update-annya silakan cek di Instagram aku. Nanti aku akan sediakan linknya untuk kirim-kirim video. Nanti ikutan ya. Harus diikut. Dan lagu Lepaskanlah ya. Boleh. Lagu ini aja deh, lagu apa tuh, Hadir di Dunia aja deh, spill dikit ya. Oke, siap. Lupa lagi. Dimulai dari Dahulu tak pernah terbayangkan olehku akan punya rasa seperti ini. Haru biru bahagia saat melihatmu di dekapku. Kecil mungil pertama kau hadir di dunia, kau menangis dalam pelukanku. Oh, entah apa rasanya, terasa tak nyata segalanya. Kau berikan warna. Tenenet. Oke. Terasa sih walaupun tanpa musik Wak bisa terasa tagak bulu ramang Wak. Oke, disuran dulu. Toh nggak sabananya adalah harusnya kan nyanyi refnya ya. Iya. Tapi kok tadi refnya lupa. Makanya dari awal. awal. Tapi terasa Wak, suasana-suasana kayak lagu Bundanya Melly Guslo. Aduh, amin. Yang akan dikenang sepanjang masa. Amin. Bismillah ya. Bismillah. Ini akan menjadi lagu sepanjang masa. Amin. Amin. Semoga bisa jadi soundtrack buat keluarga-keluarga di luar sana. Oke. Amin. Thank you Yaya Farah Thank you, hadir Bang di Desbi. podcast Tampe Mota. Semoga single-single berikutnya meledak. Amin, ya. amin. Dan Yaya makin dikenal nasional. Bahkan kalau misalnya lagu Inggris bisa international ya. Bisa. Siapa tahu kita nanti bisa ngobrol lagi di sini buat promo-promo. Boleh. Seperti aku juga bisa collab. Bisa diatur. Oke, thank you ya para Thank you, hadir Bang di Desbi. podcast Tampe Mota. Oke, dosa-dosanya demikianlah perbincangan kita bersama Yaya Farah. Semoga menginspirasi dan akan banyak lahir lady rocker dari Sumatera Barat. Oke, saya Desbi Segari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lu.